Shalom teman-teman Youth GG Kanan. Senang sekali pada hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas yaitu kelanjutan dari Kain dan Habil, yaitu tentang keturunan mereka. Nah menarik sekali dalam Kejadian 4, mereka ini nampaknya seperti dikontraskan oleh penulis kitab Kejadian. Itulah sebabnya mari hari ini kita sama-sama belajar sebuah tema, yaitu mengikuti dunia atau mencari Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-26. Mari kita baca bersama-sama. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan menamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga memperanakan anak yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naama. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataanku. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah teman-teman, menarik sekali perikop ini mengisahkan tentang garis keturunan Kain dan garis keturunan Set. Tetapi menarik sekali di dalam perikop yang singkat ini kita melihat bahwa fokusnya ditujukan pada dua orang. Yang pertama pada Lamek dan yang kedua pada Enos. Kenapa? Karena sesungguhnya penulis kitab Kejadian ingin kita sama-sama melihat bahwa ada perbedaan dari keturunan Kain dan keturunan Set. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan Lamek, ternyata ini adalah orang pertama yang memiliki dua istri. Dia adalah orang pertama yang menjalani poligami. Tetapi teman-teman, bukan poligaminya yang di-highlight di dalam perikop ini. Yang di-highlight dalam perikop ini adalah ternyata Lamek ini telah membunuh. Dan juga bukan hanya membunuh, tapi telah memukul. Nah teman-teman, kalau kita ingat membunuh dan memukul, bukankah itu juga adalah tindakan yang dilakukan sama persis oleh Kain ketika Kain berhadapan dengan Habel yang kemarin kita baru pelajari? Bukankah ketika Kain tidak senang dengan Habel, Kain memukul Habel dan Kain juga membunuh Habel? Nah teman-teman, dalam perikop ini kita mau sama-sama diingatkan bahwa keturunan Kain pun bukannya malahan jadi bertobat, tetapi justru mengulang-ulang dosa yang sama. Tetapi apa yang dilakukan oleh Lamek ini dikontraskan dengan apa yang dilakukan oleh Enos. Justru Enoslah yang pertama kali di situ dicatat. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah teman-teman, kalau teman-teman memperhatikan apa yang dicatat di dalam kitab Kejadian ini, kata Tuhannya, kata Tuhan semua ditulis dalam huruf kapital. Artinya apa? Dalam bagian ini mereka mulai memanggil Yahweh, yaitu Tuhan Allah Israel yang hidup. Nah teman-teman,
Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita mau memilih jalan hidup seperti Lamek, atau kita mau memilih jalan hidup seperti Enos? Yang satu, yang mengikuti dosa leluhurnya dan tidak bertobat, atau justru malah memanggil Tuhan dan mencari kehendak-Nya dalam kehidupan kamu. Nah, mari kita sama-sama belajar. Apa yang menjadi tanggung jawab kita sekarang adalah, mari kita cari kehendak Tuhan, dan mari kita berseru memanggil namanya. Mari kita sama-sama dalam hari ini, kita mau terus berdoa kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong setiap kita, pimpin langkah kita sepanjang hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Shalom teman-teman, itulah saat kita hari ini. Marilah kita belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan dan bukan keinginan manusia. Untuk menutup saat ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas saat teduh hari ini. Berkatilah kami supaya dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami belajar untuk mengikuti kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jangan lupa besok kita masih ada saat teduh bareng di channel ini, dan bagikan video saat teduh kita ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak orang mendapat berkat. Buat kalian yang punya pergumulan ataupun pertanyaan, langsung DM aja ke Instagram @yudgkikanaan. Dan jangan lupa dengerin podcast kita di Spotify. Setiap Sabtunya kita juga ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Untuk link meetingnya bisa lihat dari grup Line ataupun grup WA. Have a blessed day, God bless you. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial. Masih bingung sih Ci, anxiety itu gimana? Aku sering salah ngertiin anxiety itu apa. Kalau misalnya anxiety itu jatuhnya lebih ke takutan atau kegelisahan kok. Ya, kalau anxiety sih sebenarnya lebih ke arah satu perasaan tidak aman ya. Bukankah di dalam Alkitab juga dikatakan serahkanlah kekhawatiranmu padanya. Kenapa? Karena memang cuma Tuhan sajalah yang mampu menolong setiap kita. Sekuat-kuatnya kita berusaha mengatasi kekhawatiran dan ketakutan kita, itu tidak akan sesempurna ketika Tuhan menolong kita mengatasi ketakutan kita.